Ini saudaraku ya, kita coba tekan sedikit. Ibunya memang tidak tahan karena sakit memang ya kan. Ini tidak bisa kita bongkar, kita hanya sedikit membuatkan lubang untuk supaya nanahnya sedikit keluar. Sebenarnya harus dibuang, saudaraku, harus diangkat. Nih. Nah, nih. Ini nanah yang mengandung di bagian dalamnya, saudaraku. Ini nanahnya nih. Nah, nih. Inilah yang setiap hari Ibu bawa kemana-mana, Bu. Bawa tidur, bawa undangan, bawa jalan-jalan, nih. Ya. Jadi ini kita hanya membuat lubang sedikit ya untuk mengakses keluarnya nanah, tapi tidak bisa kita buang semua ya jaringannya. Karena gulanya masih terlalu tinggi. Ini supaya meringankanlah tidak terjadinya denyut untuk nanti malam. Karena kalau tidak kita keluarkan nanahnya, terus saja ibu ini merasakan kesakitan ataupun denyut. Nyesak. Nanahnya tuh terlalu banyak di dalam. Nih, saudaraku. Boleh lihat nih. Nih. Nah, nih, Bu. Nah, nih. Tuh nanahnya tuh. Nah. Ya. Makanya Bu, ketika orang di rumah sakit mau dioperasi tidak pernah lepas dari pengecekan gula. Ketika gulanya juga tinggi, otomatis harus diturunkan dulu baru dilakukan operasi. Sama juga seperti ini, kita mau membuang jaringan-jaringan yang rusak itu harus diturunkan dulu gulanya. Ini saudaraku. Kurang sakitnya? Ya, ya deh kan lembut kan? Nah, tadi banyak nananya. Sakit. Ditutup. Kalau luka gula tuh ditutup, jangan dibuka seperti itu. Nanti bebelatung, lalat, kan hamis. Apalagi dekat sama kaki, debu, kotoran, tutup Bu. Jaga kebersihannya. Ini kita untuk sementara ini hanya mengeluarkan nanahnya dulu, saudaraku. Ya. Ini kalau udah diginikan dah enak. Sedikit pun tidak terasa sakit, ya. Karena yang membuat sakit itu karena nanahnya tadi. Nanah tadi, Pak? Iya. Ya. Banyak. Apa tak banyaknya? Sebanyak itu. Ini kita tutup dulu ya. Harus ditekan Bu, supaya nanti sisa nanahnya itu harus keluar dia. Ini bukan cuma ditutup Bu, sambil kita membuat tekanan supaya nanti sisa nanahnya itu juga keluar. Oke. Saya sarankan kalau bisa besok datang boleh. Puskesmas ini tidak ada yang namanya libur. Hari apapun datang berobat. Oh, kalau begitu besok datang lagi ya? Apanya? Datang lagi Cik ini? Iya, datang. Kalau puskesmas libur, orang sakit kan tak libur. Cuman puskesmas tidak pernah libur ya. Jadi puskesmas ini 24 jam. Ini harus dibersihkan setiap hari. Ya, nanti pelan-pelan bisa kakak bersihkan juga di rumah. Saya ajarkan caranya. Karena untuk perawatan luka seperti ini, terkadang mau datang ke sini kan jauh.
Jadi kita nanti kita ajarkan, kita tunjukkanlah beli untuk alat cucinya, cairannya, kasanya, supaya kakak bisa merawat di rumah. Kalau kakak bisa merawat sendiri, macam mana nanti dari awal sampai penyembuhan, baru nanti kakak tahu macam mana repotnya orang kena gula. Terkadang kalau semuanya ke puskesmas, dia tidak tahu ternyata penyakitnya itu berbahaya, ya kakak pun tidak akan pernah peduli dengan dirinya sendiri. Jadi baru tahu kakak, oh memang hajab orang kena gula nih, seperti ini, seperti ini. Coba kakinya ditekuk kan, ditekuk ini. Nah. Malam ini segini. Buka ya? Udah berapa hari kemarin kak? Seminggu dah. Seminggu. 4 hari tak dapat jalan langsung. Yang tidak bisa jalan langsung 4 hari. Ini alhamdulillah saudaraku ya. Ini sudah kita bersihkan. Harapan kita dan saran kita untuk pembersihan ini minimal setiap hari. Ya sebenarnya kalau terlalu penuh nanti cairan ataupun nanah itu sampai basah kasa ini, ya boleh 1 hari 2 kali. Pagi ganti, ternyata siang udah banyak cairan ataupun basah. Jangan menunggu besok, ganti. Tapi kalau memang masih aman, 1 hari sekali. Besok ketika udah mulai bagus, boleh gantinya 2 hari sekali. Tergantung. Ini kalau mandi? Mandi angkatlah kakinya. Karena ini kasanya bukan kasa anti air. Kakak naikkan, kasih kursi gitu kan. Naikkan kakinya. Nanti kalau kena air masuk ke sini, melengas. Jadi kena air nanti membusuk nanti dia. Jangan, pokoknya jaga kebersihan. Luka harus tertutup, tidak boleh terbuka. Apalagi ini di bagian kaki. Sampai betul-betul sembuh nanti baru. Cukup paham? Yang tak boleh dimakan itulah tadi. Makanan-makanan yang terlalu gula tinggi. Makanan-makanan olahan. Tinggi. Betul. Sebetulnya kalau kakak pengganti nasi, gantikan buah. Makanan buah yang jangan yang sedap, tapi yang mengenyangkan. Orang kan terkadang kan milih buah yang sedap nih, yang manis. Apa nama buah yang... Semangka. Semangka kata boleh gula itu. Makan semangka jangan makan yang merahnya, cuma makan yang putihnya tuh. Mika kan suka kan, maka saya sengaja menyampaikan ini supaya Mika paham. Semangka kan manis, iya karena Mika makan merahnya. Kulit semangka tuh tipis buang, makan putihnya tuh. Ya, kentang itu direbus, ubi itu bisa direbus. Sebetulnya makanan manis buah itu masih aman karena di dalam buah itu mengandung gula kompleks. Gula kompleks itu memang dibutuhkan dan mudah dicerna oleh badan kita. Ketika minuman ataupun makanan gula yang udah diolah itu namanya gula sederhana yang sulit untuk dicerna. Badan kita tuh butuh gula kompleks, bukan gula sederhana. Makanya kalau makan buah jangan dicampur-campur, nanti nasi, nanti buah, nanti sagu. Jangan macam itu. Makan tuh jangan terlalu banyak macam. Kalau buah-buah aja. Labu manis, kentangnya, pokat. Pokat kan tak manis? Nah, pokat tuh kalau 1 gelas kakak makan, campur nanti makan tempe mentah itu paling bagus. Tempe mentah tuh bagus. Mengenyangkan. Makan mengenyangkan pengganti nasi. Tapi kalau Mika makan yang dicari untuk sedapnya teka, ya sulit nak mendapatkan kenyang. Jadi ginilah ya, saya kasih pemahaman. Ketika obat dan makanan yang kita makan itu tidak bisa menyembuhkan kita, artinya kita yang harus berubah pelan-pelan mencari solusi apa sih makanan yang bagus gitu. Terkadang orang ini sulit untuk berubah pola makan karena udah ketergantungan enaknya makan itu. Kalau kakak tidak bisa merubah pola makan, yang kakak berat untuk melawan selera kakak tidak akan pernah lepas dari gula. Pola makan dijaga. Ini kalau datang besok langsung ke sini atau masuk situ dulu? Minggu kan tutup bagian depan. Puskesmas itu kan tulisan tuh, 24 jam tuh depan tuh. Akak ini mau masuk masa ini. Baru ini. Jadi selama ini di mana? Mesin. Macam mana?
pelayanan rumah sakit ini? Oke. Oh, oke. Ya alhamdulillah saudaraku ya, kakaknya seneng dengan apa yang kita sampaikan dan harapan kita nanti ini bisa kita rawat sampai sembuh. Selalulah beri pemahaman ke pasien ya, apapun itu permasalahannya, supaya pasien ini paham untuk kedepannya itu apa yang harus dilakukan. Dari pihak dokter dibantu dengan obat, kakak bantu dengan pola makan dan perawatan bagaimana supaya kakak juga bisa paham dengan kesembuhan kakak, artinya dengan penyakit yang kakak alami. Ya, ketika sama-sama saling sinergi untuk kesembuhan, mudah-mudahan penyakit apapun akan sembuh. Amin. Itu harapan kita. Jadi kalau kakak, yang penting ambil obat puskesmas, apapun pola makan tidak kakak pantang, tidak kakak hiraukan, tidak kakak jaga lah. Jangan harap kakak mau sembuh. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Gak ada lah. Tidak ada. Obat cukup? Untuk besok cukup? Cukup ya. Besok jam berapa kakak datang? Pokoknya belah pagi boleh. Ini 24 jam kak. Oke lah kalau gitu. Kakak datang malam boleh? Aku kalau saya kena rumah sakit, yuk pergi rumah sakit Calang. Aduh lesunya aku bisa jauh. Ya, memang karena jauh ya kan. Dan ini menjadi pasien kita mungkin untuk beberapa minggu ke depan. Kita lihat awal pertama ini datang sampai nanti sejauh mana perubahan lukanya ini. Pokoknya tetap kakak dengarkanlah anjuran dokter, dengarkan apa yang kami sampaikan, dan itu yang kami sampaikan juga untuk kebaikan kakak juga. Ya, karena penyakit gula ini bukan penyakit yang baru. Dari dulu sampai sekarang, mengapa tidak pernah masyarakat itu lepas dari penyakit gula? Dulu mungkin dalam satu desa hanya beberapa orang kena penyakit gula, tapi sekarang setiap RT orang kena penyakit gula. Banyak sekarang. Banyak sekarang kan? Ya. Adik kami yang nomor 5 tuh sekarang nih gula dia tinggi juga. Tinggi juga. Jadi pola makannya nggak kena jaga. Tapi dia awak cakap juga kan, kau tak usah makan itu nih. Dia namanya orang budi lagi. Iya, masih muda. Orang bisa berubah bukan karena niat dan keinginan, tapi karena kondisi. Mungkin kakak kalau belum kena luka seperti ini, kakak tidak terlalu menghiraukan apa yang kami sampaikan. Kak, gulanya tolong dijaga ya. Makan juga. Kena ini. Besok kalau udah membusuk semua, bahkan harus amputasi, disitulah baru kakak merasa, ngapa kok tak dari dulu saya berubah, ngapa kok tak dari dulu saya mendengarkan kata dokternya, kata orang-orang yang selalu menasehati saya. Saya udah hafal betul kak dengan pasien-pasien orang penyakit gula nih. Kalau nanti udah begitu parah, baru di situ menangis, meratap, duit dah tidak guna lagi. Sebelum itu terjadi sampai parah, jangan sampai nanti udah terlambat, baru kakak nak berubah berat. Ya, ini contohnya nih kak, udah nampak efek dari gula. Nah sembuh, yuk kita sembuhkan. Kalau tidak, terpulang kakak yang punya kok, bukan saya. Iya. Ya. Iya. Terima kasih kakak ya. Oke. Hati-hati. Iya.